Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya masih akan membahas kelanjutan dari bagaimana cara mengukur data statistika setelah pada video sebelumnya itu sudah dibahas bagaimana cara mengukur pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus. Nah, pada video kali ini saya akan mengukur data berdasarkan letak datanya, di mana ukuran letak data statistika itu yang sering digunakan itu adalah kuartil, kemudian desil, dan persentil. Pada contoh kali ini, saya akan membahas bagaimana menghitung kuartil data statistik di mana datanya berupa data tunggal dengan banyaknya data yang cukup banyak. Di sini saya sudah menyiapkan ada 50 data ya. Anggaplah data ini adalah data nilai ujian dari 50 siswa. Nah, dari ke-50 nilai ujian ini akan kita tentukan ukuran letak datanya, yaitu kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah ya. Sebelumnya akan saya bahas sedikit apa itu kuartil. Jadi kuartil itu adalah ukuran letak data di mana data tersebut setelah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, data tersebut dibagi menjadi 4 kelompok data ya, berasal dari kata kuartet gitu ya. Nah, jadi sekelompok data ini akan dibagi menjadi 4 kelompok data. Nah, dari 4 kelompok data tersebut nanti akan teridentifikasi ukuran-ukuran letak datanya ya, dimana kalau data tersebut dibagi menjadi 4, maka akan terbentuklah 3 ukuran data, yaitu atas, bawah, tengah, dan atas ya. Nah, ukuran letak bawah itu kita sebut dengan kuartil bawah atau biasa disebut dengan Q1. Kemudian ukuran data atas ya, itu sering kita sebut dengan kuartil atas ya. Kuartil atas itu biasanya dituliskan dengan Q 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kuartil atas itu biasa ditulis Q3, kuartil bawah itu Q1. Nah, sedangkan kuartil tengah, kuartil tengah itu biasa dituliskan dengan Q2. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Q2 itu sama dengan median. Jadi median selain sebagai ukuran pusat data, dia juga sebagai ukuran letak data. Nah, itu ya sekilas tentang ukuran letak. Nah, sekarang kita untuk lebih memahaminya, mari kita sama-sama menyelesaikan bagaimana mencari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah, serta di sini ada tambahannya bagaimana karena hubungan ya. Jadi ada hubungan di antara kuartil atas dan kuartil bawah, yaitu jangkauan semi antar kuartil. Nanti kita juga akan mencari bagaimana jangkauan semi antar kuartilnya. Nah, di sini sudah tersajikan 50 data. Nah, syarat utama ketika kita mencari ukuran letak data, maka data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini harus diurutkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengurutkannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau diurutkan secara manual silahkan, bisa ya, tetapi karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel, maka saya akan urutkan dengan Microsoft Excel. Oke. Pertama, saya akan buat data dalam
satu baris atau satu kolom, karena kalau datanya masih seperti ini akan sulit mengurutkannya dengan menggunakan Excel. Jadi saya akan buat dia menjadi satu baris saja. Oke, ke samping saya kopikan. Oke, ini saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, kemudian baris keempat. Oke, saya kecilkan kembali supaya tidak terlalu jauh. Dan terakhir adalah baris kelima. Nah, setelah kita buat jadi satu baris, langkah selanjutnya adalah kita urutkan, ya. Nah, cara mengurutkannya adalah kita blok data yang akan kita urutkan. Setelah di blok, kalian pilih sort and filter, ya. Kalian pilih custom sort, ya, atau kalian boleh langsung pilih sort smallest to largest, artinya mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, nah nanti dia secara otomatis datanya akan langsung terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, di sini belum terurut, maaf. Oke, kita custom. Oke, nah kenapa belum terurut? Karena di sini sortnya masih kolom, jadi kita harus rubah dulu di option. Kita pilih sort left to right, artinya baris ya. Oke, sehingga nanti dia akan berubah jadi row. Nah, kemudian kita pilih sort by-nya, yaitu row 20. Nah, dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita oke. Nah, oke. Sekarang datanya sudah terurut, ya. Nah, kalau sudah terurut, maka kita sudah bisa menentukan kuartil atas, tengah, dan bawahnya, ya. Nah, untuk nanti mempermudah, kita tuliskan dulu bahwa 37 ini sampai yang terakhir adalah data ke berapa. Nah, jadi urutan datanya ya. Kalau ini kan 37, 39 itu datanya. Nah, sekarang urutan datanya. Berarti mulai dari data ke 1, ke 2, sampai nanti data ke 50. Oke, ya. Nah, untuk membedakan, saya akan beri warna lain supaya kita tidak tertukar antara data dan urutannya. Oke, dah. Sekarang kita akan tentukan mediannya. Kita akan tentukan kuartilnya. Cara mencari kuartil, baik itu Q1, Q2, atau Q3, jadi baik itu atas, tengah, dan bawah, ya, itu rumusnya sama. Maka di sini saya kasih lambang I, di mana I ini nanti adalah indeks dari kuartilnya, kuartil atas, tengah, atau bawah. Kalau dia kuartil atas, maka I-nya 3, ya. Kalau dia kuartil tengah, maka I-nya 2, ya. Nah, berarti kalau dia kuartil bawah, maka I-nya adalah 1, gitu ya, yang harus kalian ingat. Jadi kalau kuartil atas, I-nya nanti diganti 3, kalau tengah atau median itu I-nya diganti 2, dan kalau bawah I-nya diganti dengan 1. Oke. Nah, ini digunakan untuk mencari
kuartil data tunggal kalau banyaknya data tunggal itu banyak ya, misalkan di atas 30 atau di atas 10 deh. Tapi kalau hanya datanya 10, nanti kita lihat ya bagaimana kalau menentukan kuartil datanya hanya 10 data gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Bagaimana mencari key kuartilnya? Caranya adalah dengan menjumlahkan banyaknya data ditambah 1. Oke, setelah banyaknya data ditambah 1, maka kita masukkan indeksnya ya. Nah, hasil n plus 1 ini, jadi n itu banyaknya data ya. Sini n itu adalah banyak data. Nah, sekarang n plus 1 itu nanti tinggal dikali dengan indeksnya. Karena ini kuartil, kuartet membagi 4, maka I-nya dibagi 4. Nah, ini cara mencari kuartil. Oke, sekarang kita akan mencoba yang kuartil bawah terlebih dahulu. Oke. Kuartil bawah itu berarti Q1 ya. Nah, berarti 1/4 banyaknya data 50 tambah 1. Oke, kita hitung menjadi 1/4 dikali 51 ya. Nah, kita hitung lagi, berarti menjadi 51/4 ya. Nah, 51/4 ini kita buat jadi pecahan campuran. Oke, nah pecahan campurannya itu adalah kalian bisa menggunakan pembagian ya, 51 dibagi 4 gitu ya. Berarti di sini 1, kemudian di sini 4, 5 dikurang 4, 1, turunin lagi satunya, 11 dibagi 4 itu 2, 2 dikali 4 itu, saya geser ya. Nah, sini tadi berapa? 8 ya. Oke, 11 dikurang 8 itu 3. Nah, berarti pecahan campurannya adalah 12 3/4. Nah, 12 3/4 ini bukan nilai kuartilnya, tapi letak Q1-nya ya. Jadi ini adalah letak Q1-nya. Lalu bagaimana mencari nilai Q1-nya? Nah, dari letak Q1 ini berarti kita akan mencari Q1-nya. Artinya ya, dari letak Q1 itu 12 3/4, itu artinya Q1 ada di antara data ke-12 ya, ada di antara data ke-12 dan data ke-13 gitu ya. Jadi kuartil 1 itu ada di antara data ke-12 dan ya data ke-13. Nah, cara mencarinya adalah dengan, jadi data ke-12 saya buat X12 ya. Nah, di sini X12 ditambah, nah kita lihat tadi 12 3/4, berarti ada sisa 3/4 ya. Nah, data ke-12 ditambah 3/4-nya dari selisih data ke-13 dikurang data ke-12 gitu ya. Kalau misalkan di sini taruhlah 12 1/4, berarti di sini data ke-12 ditambah 1/4 data ke-13 setelahnya 12 ya, dikurang data ke-12. Nah, sekarang tinggal kita cari di datanya setelah diurutkan tadi. Data ke-12 itu siapa? Oke, kita
Lihat ke atas, data ke-12, ini saya kecilkan saja supaya kita bisa melihat. Oke, belum bisa, sebentar ya. Oke. Nah, di sini data ke-12 ya. Data ke-12 kita lihat, nah di sini. Mana mau saya? Nah, nih, data ke-12 itu ada di 43. Nah, berarti di sini 43. Oke, ditambah 3/4 dari selisihnya. Setelah si 12 itu kan 13. Nah, data ke-13 itu adalah 45. Nah, 45 kita kurang dulu. Ya. Oke. 45 kita kurang dulu dengan 43. Ya, data sebelumnya kan 43. Baru kita hitung. 43 ditambah 3/4. Nah, 45 dikurang 43 itu 2. Oke. Kita hitung lagi. Sama dengan 43 ditambah ya 3/4 kali 2, berarti 3 kali 2 dibagi 4, 6/4. Oke, nah tinggal dihitung lagi. 43 ditambah 6/4. 6/4 itu 3/2 ya. 3/2 itu 1,5. Oke, kalau kalian bingung silakan kalian pakai pembagian ke bawah. 6 dibagi 4. Nah, ya kan? Di sini 1 kali 4 itu 4 dikurangi 2, 20 ya, turunin 0. Kalau di sini turunin 0 kasih koma. 20 dibagi 4 5. Nah, 1,5. Nah, ini tinggal kita tambahkan 43 ditambah 1,5. Jawabannya 44,5. Selesai. Ya, itulah nilai dari kuartil 1 atau kuartil bawahnya ya. 44,5. Bagaimana? Mudah? Iya ya. Nah, nanti jangan lupa penjelasan ini kalian ulangi lagi, kalian pahami lagi, dengarkan lagi dan simak lagi. Supaya apa? Supaya lebih paham. Oke? Nah, next kita akan lanjut ke kuartil ke-2 ya, atau median. Nah, untuk kuartil kedua saya akan copy di sheet berikutnya. Oke. Ya, ini aja yang saya copy. Oke. Oke, dah. Kita akan lanjut bagaimana mencari Q2-nya atau mediannya ya. Oke. Q2 atau bisa disebut juga median ya. Tadi caranya adalah masih sama, 50 ditambah 1 ya, dimana 50 ini adalah N-nya, kemudian dikali dengan indeksnya. Karena 2 indeksnya, maka di sini 2/4 ya. Nah, kita sederhanakan. 50 tambah 1 itu 51, 2 dibagi 4 itu setengah ya. Berarti setengah dikali 51 atau 51 dibagi 2. Nah, dengan pembagian ke bawah 51 kita bagi 2 diperoleh. Oke, kita bagi, berarti di sini 2, di sini 4, kita kurangi 11 dibagi 2 itu 5 dikali 2 itu 10, kita kurangi sisanya 1, berarti 51 dibagi 2 itu 20.
1/2. Berarti letaknya letaknya Q2 ada di data 25,5. Nah, berarti 25,5 itu artinya ada di data ke 25 ditambah setengah kali selisihnya. Selisih sesudahnya. Sesudahnya berarti 26 dikurang data ke 25. Oke. Nah, sekarang kita akan cari data ke 25. Kita lihat ke samping. Berapa data ke 25-nya? Oke, data ke 25-nya ada di 51 dan data ke 26-nya ada di 52. Ini ya. Oke. Kita kembali ke perhitungan. Data ke 25-nya 51. Berarti di sini 51 ditambah setengah. Nah, tadi data ke 26-nya itu 52. Berarti di sini 52 dikurang 51. Oke, tinggal disederhanakan. 51 ditambah setengah dikali 52 dikurang 51, 1 ya. Setengah dikali 1, setengah. Berarti di sini 51 tambah setengah. Atau kalau hasilnya desimal seperti tadi, 51 ditambah 0,5. Artinya hasilnya adalah 51,5. Selesai. Itulah mediannya. Ya. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan lanjut dengan kuartil atasnya. Oke, seperti tadi kita ulangi. Saya kopikan dulu ke sheet berikutnya. Oke, kemudian saya paste di sini. Nah, kita akan cari Q3-nya. Ini saya kecilkan dulu kolomnya supaya tidak terlalu jauh nanti melihatnya. Oke. Nah, bagaimana kita mencari Q3-nya? Sama ya. Jadi Q3 atau kuartil atas adalah 50 tambah 1 ya, 50 itu N-nya dikali indeksnya 3 dibagi karena kuartil maka dibagi 4. Kita hitung diperoleh 3/4 dikali 51. Berarti dapatnya 153/4. Oke, kita hitung 153 dibagi 4 ya, diperoleh 3. Kemudian di sini 12 dikurangi 33 dibagi 4, 8 dikali 4, 32 dikurangi 1. Berarti 153 dibagi 4 itu 38, 1/4. Oke, langsung kita cari Q3-nya. Artinya ada di data ke 38 ditambah 1/4 dikali selisihnya. Selisih sesudahnya 39 dikurangi data ke 38. Oke, sekarang kita tinggal cari data ke 38. Oke, kita geser sedikit. Nah, data ke 38 sini ya, di pojok ya, itu ada 58 dan data ke 39 itu ada 61. Berarti kita langsung hitung. Data ke 38 58 ditambah 1/4, data ke 39-nya 61 dikurangi 58. Kita hitung
58 ditambah 1/4 dikali 3. Ya. Artinya 58 ditambah 3/4. Nah, 3/4 itu desimalnya adalah 0,75. Berarti ini kalau ditambahkan hasil akhirnya adalah 58,75. Itulah kuartil atasnya. Oke. Nah, saya rasa mudah ya. Oke, terakhir pertanyaannya adalah jangkauan semi antar kuartil. Oke. Bagaimana mencari jangkauan semi antar kuartil? Nah, cara mencarinya adalah, jadi sebelum kejangkauan semi antar kuartil ada yang disebut ya dengan jangkauan antar kuartil. Ya, sebelum kejangkauan semi itu sebelumnya itu ada jangkauan ya antar kuartil. Ya, cara mencari jangkauan antar kuartil itu adalah selisih dari Q3 dikurang Q1. Ya. Sedangkan jangkauan semi antar kuartil, oke, atau biasa disebut simpangan kuartil. Jadi jangan bingung kalau nanti di soal namanya lain. Jadi jangkauan semi, ada kata seminya ya, antar kuartil itu biasa disebut simpangan kuartil. Oke, mohon maaf. Nah, simpangan kuartil. Oke. Sedangkan jangkauan antar kuartil itu biasa disebut dengan hamparan. Ya. Nah, lalu kalau simpangan kuartil itu cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya adalah hasil dari hamparan Q3 dikurang Q1 gitu ya, dibagi 2 atau dikali setengah. Itulah cara mencari simpangan antar kuartil. Oke. Nah, sekarang kita akan cari hamparannya dulu. Q3 dikurang Q1. Nah, kita lihat sheet sebelumnya Q3. Q3 diperoleh 58,75. Oke. 58,75. Ya, saya pakai Excel. Ini saya perbesar. Nah, dikurang. Oke. Nah, Q1-nya. Q1-nya itu kita lihat sheet 2, 51. Oh, salah. Di sini. Ya. Q1-nya itu 44,5. 44,5. Oke. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel, maka ini bisa langsung dicari berapa jangkauan antar kuartilnya, ya. Nah, jangkauan antar kuartilnya tinggal kita kurangkan 58,5 dikurang 4,4, dapatnya 14,25. Oke, ini untuk hamparan. Nah, sekarang untuk simpangan kuartilnya. Berarti simpangan kuartilnya adalah 14,25 ya, setengah dikali 14,25. Oke. Nah, berapa 14,25 dikali setengah? Kita coba pakai Excel.
sama dengan 14,25 dibagi 2, 7,125. Oke. Sampai di sini pembahasan untuk kuartil data tunggal yang banyaknya data cukup besar ya. Jadi nanti video ini silahkan kalian pahami, kalian ulangi kembali supaya lebih paham. Oke? Sampai di sini di pertemuan kita pada video kali ini. Next, saya akan membahas masih tentang kuartil, kemudian persentil, belum. Kita masih ke kuartil, tetapi untuk data kelompok. Oke? Jangan lupa ditunggu video penjelasan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.